Oke, siap. Baik, pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh senior health advisor kita yang sudah tidak asing lagi dan selalu kita tunggu-tunggu kehadirannya yaitu Pak Sabto Martanto. Ya, kita sambut, kita tanyakan kabar beliau nih, gimana kabarnya? Pak Sabto, gimana Pak Kabar, Sabto? Kabarnya Pak Sabto? kabar baik luar biasa. Alhamdulillah, selalu baik ini Pak Sabto ini ya. Memang maaf ya, ini suara agak mengalami trouble, jadi sedikit ada gangguan di studio kita, studio pusat kita di Gading Fajar 1, Komplek Gading Fajar 1, Buduran Sidoarjo. Baik, apapun itu, semoga acara kita pada pagi hari yang luar biasa ini bisa berlangsung dengan lancar. Nanti untuk itu, selama pemaparan materi yang nanti akan diberikan oleh Pak Sabto, yaitu dengan tema nutrisi sel. Apakah itu nutrisi sel? Benar begitu ya, Pak Sabto ya? Siap, Oke. siap. Nah, ini luar biasa sekali nih bagi para sahabat Lanus yang ingin tahu lebih dalam ya, lebih banyak lagi tentang konsep Lanus dan juga khususnya apa sih yang dinamakan, apa yang dimaksud dengan nutrisi sel ya, yang selama ini selalu kita gaung-gaungkan ya sebagai suatu hal yang memang sangat vital dan sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Nah, nanti akan bisa mendapatkan penjelasannya tentu saja ya. Bagi para sahabat Karnus, nanti apabila ada pertanyaan untuk bisa ditulis di kolom chat ya, boleh publik, boleh juga personal, nanti akan kami bacakan setelah pemaparan materi dari Pak Sabto, dan juga nanti akan kami berikan kesempatan bagi para sahabat Karnus yang ingin bertanya secara langsung ya. Nanti silakan, nanti akan kami berikan kesempatan. Monggo diperhatikan dari awal sampai akhir ya, jangan kemana-mana karena sayang sekali karena materi pada pagi hari ini ya sangat penting sekali ya, dan juga merupakan suatu materi yang berkesinambungan dari materi-materi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya juga sudah mengikuti, maka jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja langsung kepada Pak Sabto untuk memaparkan materi pada pagi hari ini dengan tema apakah nutrisi sel itu. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Sabto. Silakan Pak Sabto. Ya, terima kasih Dr. Iswan, Bapak Ibu semua yang hadir. Puji syukur kita bisa kumpul lagi ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, kita langsung jumpa ya. Kita tentunya dengan syukur kita semua diberikan kesehatan. Langsung saya buka layar ya. Pak. Pokoknya karung didol warung tuku. Ya, pada kesempatan ini kita akan bicara apa itu nutrisi sel. Ya, sebenarnya pembahasan kalau hari ini kita berusaha untuk menyampaikannya secara simpel, secara sederhana. Memang lebih rincinya itu sering dibahas oleh Pak Iwan. Nutrisi sel yaitu adalah nutrisi yang bisa masuk ke sel. Kalau dari kalimatnya apa itu nutrisi sel ya. Ya. Tujuan dari penyampaian ini apa? Karena kalau kita nggak mempelajari hal ini, kita bingung. Kita bingung bahwa semua orang mengklaim oh itu nutrisi sel gitu. Ya, apa itu nutrisi sel? Seperti gambar ini misalnya di sebelah kiri ini ada gambar ini ya. Ada orang yang ini jualan produk-produk dari luar negeri. Ini semua bilang wah ini nutrisi sel dari luar negeri. Menjual nutrisi sel, dia bilang nutrisinya berkualitas. Sebaliknya di sekitar kita
orang-orang yang pendidikannya jauh di bawah kita pun bahkan bilang, saya juga jual nutrisi. Ada yang jual bakso, ada jual nasi gudeg, nasi pecel, itu juga nutrisi. Jadi yang benar yang mana gitu. Nutrisi sel itu yang mana? Nah, ini kita mau luruskan. Coba kita lihat dulu ulasan dari Kemenkes ya. Memang antara gizi dan nutrisi itu sangat dekat sekali. Kalau kita bicara nutrisi atau gizi, dikatakan bahwa itu adalah suatu substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun pemeliharaan kesehatan. Itu dari Kemenkes. Tapi kalau menurut Profesor Sukirman, dikatakan bahwa makanan yang masuk dari mulut, kemudian dicerna, kemudian dimetabolisme menjadi kehidupan, baik zat gizi dan zat non-gizi, kemudian masuk dalam darah dan dalam sel-sel tubuh, membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing, akhirnya membentuk pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan, productivity, dan sebagainya. Itu disebut sebagai gizi di situ. Jadi saya juga agak rancu, agak bingung juga. Jadi yang benar gimana ya? Ya kalau dari gambar ini, sebenarnya kalau kita bicara nutrisi sel itu ya kesimpulan kasarnya semua yang masuk ke dalam tubuh manusia itu ya nutrisi. Semua yang dibutuhkan. Baik substansinya berupa udara, berupa air, barangkali masuk di situ ya. Nanti kita akan diskusi. Jadi Bapak Ibu bahwa berdasarkan konsep Karnus bahwa kesehatan manusia itu ditopang oleh bagian terkecil dari tubuh manusia yaitu sel. Ada 60-100 triliun sel, ini perkiraan ya. Dan ternyata simple bahwa kalau kita ingin sehat, kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh kalau dalam pengeterapan sehari-hari ya. Yang penting penuhilah kebutuhan selnya ini dengan berbagai elemen seperti oksigen, air bersih, kemudian nutrisi yang seimbang. Selain itu juga harus diatur juga keseimbangan antara hormon dan enzimnya, yaitu dengan istirahat, olahraga, dan stres ya, pola stres. Kalau ini semua bisa diatasi, bisa disediakan semenjak kita masih kecil, sampai dewasa, bahkan sampai manula, ya kita akan sehat optimal Bapak Ibu. Itu yang tadi disampaikan Dr. Iswan, di woro-woronya, sebenarnya kalau mau sehat itu gampang, yang penting selnya dikasih makan, kenyang, selesai gitu ya. Ya memang itu sederhana, tetapi kalau kita masuk ke dalam bagaimana nutrisi yang benar, bagaimana susunan sel, ya itu memang sangat rumit Bapak Ibu. Oleh karena itu ada beberapa Bapak Ibu yang ikut kuliah Karnus, ikut 1 kali, kadang-kadang belum paham, 2 kali belum paham, bahkan ada yang lebih dari 3 kali belum paham. Nah disinilah kita mencoba untuk membuatkan roadmap-nya sebenarnya. Seperti itu. Kalau tadi dikatakan, oh ini ada jual nutrisi dari luar negeri, ada suplemen, bagus semua. Nah, di sini tentu ada pertanyaan, kalau dulu semenjak pelajaran SD, ini ya yang angkatan 70, 80 itu pasti akan kenal, mungkin sampai sekarang, dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu juga nutrisi. Nutrisi yang bagaimana? Kalau kita sudah mengenal konsep Karnus, kita akan lebih kritis. Oh, nutrisi sel itu seperti apa? Demikian juga seperti ini. Kalau kita nggak ngerti, kita dipermainkan Bapak Ibu. Banyak sekali di toko online ataupun di mana saja, saya menjual sel food. Ya, ini nutrisi sel. Ternyata setelah saya pelajari, memang ada beberapa golongan alga, itu dia mengatakan dirinya sebagai sel food. Tapi setelah kita pelajari, ternyata hanya ukurannya lebih dari 7 nanometer. Itu hanya lolos masuk ke dalam lumen usus, masuk ke peredaran darah. Ternyata belum dipelajari lagi. Setelah masuk di peredaran darah, kan dia harus masuk ke sel, ke sitoplasma. Untuk dimetabolisme di sel itu. Nah itu baru nutrisi sel. Tapi kalau dari beberapa pabrikan yang mengatakan, oh ini sel food, kalau dia hanya masuk ke dalam darah saja, kemungkinan itu masih sebagai mikronutrien Bapak Ibu.
Demikian juga untuk jenis probiotik ini ya. Ternyata setelah kita mempelajari dari beberapa pelajaran di kuliah Karnus, probiotik itu ternyata masuk ke nutrisi juga. Nutrisi ini ya, mikronutrien termasuk. Dan sebagian besar berisi bahan-bahan berupa fosfolipid dan juga asam amino di sini. Jadi Bapak Ibu bahwa kalau ada beberapa macam baik makanan, suplemen, probiotik, itu adalah nutrisi yang masih tergolong dalam bentuk polimer, sebagian besar seperti itu. Dan belum dalam bentuk monomer, itu harus kita pahami dulu. Apa sih polimer dan monomer? Ternyata kalau dilihat dari rumus bangunnya, masuk ke monomer itu kalau gugus atomnya itu, atau gugus ini ya, karbonnya itu di bawah 16 kalau tidak salah. Ya, di bawah 16. Kalau lebih dari itu, misalnya di atas 25, itu sudah masuk polimer, Bapak Ibu. Jadi apa saja yang dimaksud dengan nutrisi? Ini masih bicara nutrisi sebelum masuk ke nutrisi sel ya. Jadi semua jenis makanan yang masuk, baik melalui mulut, dan kemudian tidak beracun, atau semua jenis minuman yang masuk melalui mulut dan diharapkan tidak beracun, atau semua zat yang masuk ke dalam tubuh tanpa melalui mulut dan tidak beracun, atau tidak merusak susunan jaringan tubuh, itu kita boleh masukkan sebagai nutrisi. Jadi kalau selama ini kita berpikir nutrisi itu hanya lewat mulut, hanya dimakan atau diminum, yaitu masih sempit Bapak Ibu. Ternyata ada juga nutrisi yang dihirup. Makanya ada beberapa orang yang ini ya penyalahgunaan obat itu ya mengkonsumsinya lewat hidung ada. Begitu masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, masuk susunan darah, bereaksi itu. Ada juga kita menemukan ya beberapa orang tidak sengaja itu menggunakan parfum ruangan. Jadi parfum ruangan itu kan setiap beberapa waktu kan dia nyemprot. Begitu dihirup itu juga masuk ke dalam peredaran darah. Demikian juga ada yang menggunakan kosmetik. Itu hati-hati. Kadang-kadang kosmetik itu pun bisa masuk ke dalam tubuh. Ya kalau masuknya sebagai nutrisi nggak apa-apa. Kalau sebagai racun, kemudian ada logamnya, itu yang repot. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa seperti yang dikatakan Pak Iwan Beni selaku foundernya konsep Karnus, manusia yang sehat adalah manusia yang semua selnya dapat makan. Ini sangat sederhana tetapi juga sangat pokok Bapak Ibu. Kalimatnya sih mungkin hanya beberapa kalimat ya, tapi kalau kita kritis ternyata begitu menyadari tentang sel, tentang susunan atom, waduh pusing itu. Tapi semua bisa dipelajari asalkan ada niat. Ya. Kita kembali mengingatkan kembali lagi bahwa konsep Karnus berdasarkan algoritma sang pencipta selalu mengingatkan bahwa manusia itu mempunyai fitur yang berbeda dibanding tumbuh-tumbuhan maupun hewan ataupun makhluk selain manusia ya. Seperti itu. Dan di sini ternyata dari gambaran alam ini kalau kita buka dari beberapa kitab ya, dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya makanannya dua. Makanya pelajaran biologi zaman SD, SMP, SMA ada omnivora, ada karnivora, ada herbivora. Nah, kita ini omnivora. Manusia itu makannya dari bahan dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Jangan sampai ini ya, kalau kita bicara tentang fitur, tumbuh-tumbuhan itu makanannya apa? Ya dia menyerap sesuatu dari dalam tanah dimakan. Nah sekarang banyak berkembang dengan food technology, banyak makanan yang diambil dari dalam tanah, dijadikan namanya zat sintetis, kemudian dimakan manusia. Nah itulah yang menjadi masalah saat ini yang membuat para dokter itu pusing. Banyak anak-anak yang terkena autoimun, ternyata setelah diselidiki makanannya dibuat dari dalam tanah, bukan dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan ya. Ya itu kenapa? Karena semata-mata fitur manusia itu punya keterbatasan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita pelajari sebelum kita masuk ke nutrisi sel. Apa itu sel?
Jadi sel manusia adalah bagian terkecil dari tubuh manusia yang menyusun jaringan, menyusun organ, menyusun sistem baru tubuh. Ternyata sel kita mempunyai dua aktivitas utama, yaitu aktivitas kehidupan dan aktivitas manajerial di dalam internal sel itu sendiri. Kalau untuk aktivitas kehidupan, sel kita merupakan suatu mesin pembangkit energi. Dalam hal ini adalah untuk pembentukan ATP dan juga pembentukan cadangan energi seperti terbentuknya nanti akan kita bahas. Jadi pembentukan cadangan energi, kemudian juga aktivitas manajerial itu sel kita selalu bereplika, selalu beregenerasi, sehingga makanya ada DNA, ada hormon di situ, dan juga mempunyai sifat ya. Jadi Bapak Ibu bahwa sel itu ibarat mesin ya di dalam tubuh manusia. Ya. Sekarang kita bicara tentang makanan dari bentuk makanan kuliner atau yang polimer masuk menjadi makanan atau nutrisi sel. Jadi Bapak Ibu bahwa makanan itu akan dirubah oleh kokinya tubuh kita menjadi makanan sel. Makanan sel itu apa? Ini ya. Jadi makanan sel itu sebenarnya berupa monosakarida, asam amino, kemudian asam lemak dan gliserol, ion, dan vitamin yang sudah diurai. Kokinya siapa? Kokinya di dalam tubuh manusia adalah lambung, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong seperti di slide sebelumnya tadi, saya jual suplemen sebagai nutrisi sel. Nah, dia belum diolah oleh lambung itu nggak bisa kalau dikatakan sebagai nutrisi selnya manusia. Katakan aja misalnya si manusia ini namanya Edward misalnya. Oh, suplemen ini belum jadi nutrisi selnya Edward sebelum suplemen ini diolah oleh lambungnya Edward. Demikian juga untuk yang lain. Jadi kokinya tubuh kita atau lambung itu tugasnya merubah karbohidrat menjadi monosakarida, bentuknya glukosa ya. Kemudian protein dirubah menjadi asam amino. Lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian mineral dipecah menjadi ion, dan vitamin itu dilepaskan ikatannya oleh lambung. Dengan demikian, apa itu nutrisi sel? Jadi pada konsep Carnus, semua makanan yang baik itu adalah sebagai nutrisi sel, tapi yang sudah diolah oleh lambung ya. Jadi selama kokinya pintar, ya akhirnya selnya bisa makan, itulah nutrisi sel. Perjalanannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan nasi pecel, nasi campur, itu masih bergantung pada mulut dan lambung. Setelah dipecah secara mekanis oleh mulut dan secara kimia oleh lambung, maka makanan itu masuk ke dalam usus dulu. Di dalam usus baru dia masuk ke dalam darah. Kalau gula atau karbohidrat menjadi glukosa, kemudian lemaknya dirubah menjadi kilomikron dulu. Kemudian protein ini harus, kalau protein begitu masuk ke usus harus menjadi asam amino. Kalau misalnya kokinya kurang optimal, maka protein ini nggak berubah menjadi asam amino, tetap menjadi protein. Makanya dia masuk ke dalam usus, kemudian bablas terus aja ke usus besar, karena selama protein tidak dirubah menjadi asam amino, protein nggak bisa masuk ke lumen usus, nggak bisa masuk ke dalam darah. Tapi kalau sudah bisa dirubah menjadi asam amino tadi masuk ke dalam darah, dan dia siap menjadi nutrisi sel. Ya. Bapak Ibu, bahwa dalam sel pun juga demikian, setelah di dalam darah itu belum selesai. Ternyata nutrisi-nutrisi itu baik berupa glukosa, berupa asam lemak maupun asam amino, itu harus masuk ke dalam sitoplasma dulu. Masuk ke dalam sitoplasma di dalam sel, baru disitulah di metabolisme Bapak Ibu. Kalau glukosa sama asam lemak nanti akan dirubah menjadi asetil-CoA. Dari situlah kalau sudah jadi asetil-CoA bisa dipakai untuk energi di mitokondria.
Kemudian asam aminonya untuk apa? Asam amino itu nanti akan bergabung dengan beberapa fosfolipid, merupakan bahan bakunya hormon dan enzim. Jadi di situ, kemudian dia akan disimpan di lisosom. Nah, nantilah enzim dan hormon ini bekerja. Kalau semuanya bisa bekerja, selnya bisa bekerja optimum, maka dari 60 sampai 100 triliun sel tadi saling berkomunikasi, saling bekerja, akan membuat seseorang itu menjadi sehat. Kelihatan juga. Ya, ini tolong di mute dulu, ada yang suaranya berisik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa selama selnya itu bisa melakukan metabolisme, ya tubuhnya pasti sehat. Lah, mesinnya semua jalan ya, ada berapa mesin? Ada 60 sampai 100 triliun mesin yang semuanya berjalan. Dan kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu, bahwa ini sangat masuk akal dan memang sudah kita temui benar terjadi ya. Ternyata akibat gangguan lambung, baik berupa dispepsia, gastritis maupun yang lebih berat sampai GERD, ternyata bisa menyebabkan berbagai macam gangguan ini. Inilah yang sampai saat ini belum terbuka atau banyak orang yang belum tahu ya. Ternyata kenapa kok diabetes, kenapa kok penyakit-penyakit degeneratif itu boleh dikatakan tidak bisa diobati? Karena sumber masalahnya di lambung saat ini masih kurang diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau misalnya perjalanan makanan dari bentuk nutrisi polimer menjadi monomer, itu terjadi kegagalan. Misalnya pada slide ini lambungnya bermasalah, ada ulkus. Otomatis kalau lambungnya ada ulkus, asam lambung itu nggak bisa keluar 100%. Mungkin hanya sekitar 30% orangnya sudah kesakitan. Makanya tubuh ngerem. Yang berakibat apa? Maka makanan yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam usus terutama, proteinnya masih utuh Bapak Ibu. Proteinnya masih utuh sehingga pada waktu masuk ke dalam darah lewat usus, yang masuk ke dalam darah cuma 2, yaitu glukosa dan kilomikron tadi ya. Nah, kalau misalnya di dalam darah cuma ada glukosa dan lemak atau kilomikron, ya pasti semuanya akan kacau. Memang tidak langsung Bapak Ibu kondisi seperti ini. Mungkin perlu waktu berbulan-bulan dulu baru tubuh merasa terganggu. Jadi pada posisi lambung bermasalah, masalah utama yang sering muncul adalah asam amino tidak terbentuk. Padahal tadi dikatakan asam amino ini adalah salah satu bahan terbesar pembentukan enzim dan hormon. Kalau asam aminonya nggak ada, ya suatu saat nanti insulinnya akan kurang. Karena insulin itu termasuk hormon Bapak Ibu. Insulinnya kurang, kemudian juga satu hal yang paling sulit dikendalikan oleh tubuh adalah dalam mengelola masuknya lemak ke dalam sel. Lemak itu nggak bisa masuk ke dalam sel, baik terutama lemak berupa ini ya polimer atau trigliserid ya, itu nggak bisa masuk karena dia rumus bangunnya masih panjang Bapak Ibu. Dia harus dipecah dulu oleh enzim lipase. Menjadi apa? Yaitu menjadi trigliserid itu akan dilepas oleh lipase menjadi asam lemak, 3 asam lemak dan gliserol. Baru dia bisa masuk ke dalam sel. Nah kalau asam aminonya nggak ada ya otomatis pemecahan trigliserid menjadi asam lemak itu nggak terjadi. Akhirnya di dalam darah terjadi pengendapan. Makanya nggak heran tadi kalau ada gangguan lambung, kenapa berdampak ke terjadinya hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kemampuan sel dalam membangkitkan energi, ya energinya pasti turun Bapak Ibu. Dan ini pasti orangnya sakit lama-lama. Kalau yang sehat, makan sedikit badannya sudah hangat, enak ya. Kalau yang lambungnya bermasalah, biasanya dia kesulitan di situ, energinya sangat terbatas. Ya, akhirnya untuk membentuk kesehatan menjadi optimal itu gagal ya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu seperti ini penting diketahui. Kokinya tubuh itu siapa? Ya, itu adalah lambung. Dan kalau kita masuk ke dalam sel ya seperti ini. Kalau tadi saya bilang bahwa cukup rumit pembahasannya. Jadi yang di gambar paling kiri bawah ini adalah gambar membran pada sel. Kemudian bundar di atasnya sebelah kiri atas ini adalah itulah apa namanya siklus Krebs ya. Prosesnya panjang seperti itu. Dan sel itu kurang lebih gambarannya sama dengan mesin Bapak Ibu. Jadi dia merupakan alat untuk membangkitkan energi. Dan di dalam sel terjadi reaksi trisiklik asid, fosforilase oksidatif dan sebagainya. Ini adalah gambaran bahwa kurang lebih prosesnya sama dengan pembakaran pada piston pada mesin. Dan di sini reaksi pembangkitan energi ini terjadi di mitokondria, di mana kalau di sepeda motor atau di mobil, mesin-mesin itu menggunakan bahan bakar bensin atau solar yang dibuat menjadi kabut dulu, baru bisa dibakar. Kalau di sel, nutrisi selnya harus dirubah dulu menjadi asetil-CoA, baik berasal dari glukosa maupun berasal dari asam lemak. Dan hasil reaksinya pun sama Bapak Ibu, menarik ini. Ternyata mesin menghasilkan energi, kemudian lewat knalpotnya keluar itu gas karbon dioksida dan tetesan air. Sama, manusia juga seperti itu. Manusia bisa bertenaga, bisa berjalan, berlari, bernafas. Kemudian hasilnya apa? Dari paru-paru keluar gas karbon dioksida, kemudian juga dalam periode tertentu pasti akan buang air kecil ya itu, ataupun berkeringat. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa nutrisi sel itu ya seperti ini, gambar di atas misalnya adalah C6H12OH ya, atau glukosa. Ternyata ini baru disebut nutrisi sel seperti ini. Jadi glukosa dirubah dulu menjadi asam pirufat, baru nanti menjadi asetil-CoA, baru nanti masuk ke membran sel. Demikian juga dengan lemak. Lemak trigliserid itu akan dirubah menjadi asam lemak dulu, kemudian dirubah menjadi asam, saya agak lupa namanya, baru menjadi asetil-CoA, asam palmitat. Ya. Jadi dari asam lemak menjadi asam palmitat, baru menjadi asetil-CoA, baru sama dalam. Nah, kalau dia sudah bisa masuk tadi proses enzim. Nah, kalau dalam itu pembentukan glukosa dari bahan yang sudah ada di situ, nanti sebagai cadangan akan disimpan dalam bentuk glikogen dan sebagainya. Termasuk juga untuk pembentukan beberapa enzim seperti enzim tirosin, triptofan, lisin, leusin dan sebagainya. Dan juga untuk pembentukan hormon juga bisa di sini. Demikian juga lemak. Kalau tadi gula dirubah menjadi asam pirufat dan baru jadi asetil-CoA. Kalau lemak itu dibuat bisa dibuat dari gula. Jadi kalau seseorang makan kalorinya berlebihan, meskipun dia tidak makan lemak, gula itu akan disimpan dalam bentuk lemak, Bapak Ibu. Jadi C6H12O6 dirubah menjadi asetil-CoA dulu, nanti di dalam sel juga akhirnya bisa dirubah menjadi lemak. Jadi proses lipogenesis juga terjadi. Skema ini berjalan apabila glukosa di dalam sel berlebih dan orangnya malas gerak, sehingga akhirnya apa? Kelebihan ATP. Nah, itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian yang ketiga adalah ketogenesis. Jadi ketogenesis pada saat tubuh kekurangan gula, maka liver akan melakukan gluconeogenesis dan pembentukan keton. Jadi liver itu harus cukup ya. Makanya sel tubuh manusia
baik sel pada liver, sel pada otot, sel pada ginjal, semuanya harus mendapatkan. Dan nutrisi sel yang kita maksudkan di sini adalah apa? Sebenarnya kalau kita bahas hanya ada beberapa jenis, yaitu berupa glukosa, berupa asam lemak, dan asam amino. Kemudian di dalam sel, nutrisi itu akan dirubah menjadi asetil-CoA, dan juga menjadi enzim, dan juga keton ya. Seperti itu, sel itu mempunyai kemampuan untuk mensintesis enzim nukleus, terutama di ribosom. Kemudian selain itu nukleus itu juga mempunyai tugas untuk mentranskripsi messenger RNA yang berfungsi untuk proses pembelahan sel supaya tidak terjadi sel abnormal. Kemudian ada ribosom juga. Ribosom merupakan produksi enzim sesuai dengan pesanan dari messenger RNA dengan bahan baku asam amino. Maka tadi kita katakan bahwa inilah fitur manusia. Bahan bakunya itu adalah asam amino. Nah, kalau misalnya asam aminonya ini kecampuran sesuatu yang berasal dari makanan di luar fitur manusia tadi ya, misalnya makanannya dari bahan kimia, dari dalam tanah, berupa makanan sintetis, ini bisa berubah. Ya, inilah enzim. Enzim itu kalau di pembahasan konsep Carnot dia sebagai eksekutor ya. Kalau hormon adalah sistem perintah. Jadi di dalam sel itu ada pembentukan enzim sebagai biokatalis dan sebagainya. Kemudian juga hormon berlaku di tiga itu di endoplasma dan Golgi. Nah, ini bisa dibaca bahwa nukleus itu messenger RNA. Ini kalau kita bicara tentang pembelahan sel. Yang jelas bahwa hormon adalah sistem perintah. Dan hormon ini untuk membuat hormonnya sangat Bapak Ibu. Hormon dan enzim ini dua-duanya diperlukan. Hormon ini sangat susah. Kenapa? Karena untuk bahan baku hormon ini berupa bagian besar dari selnya itu belum sempurna, tidak ada asam amino. Maka pembentukan hormon enzim ini akan kesulitan tubuh kita dan pasti akan menjadi masalah. Itulah masalah utama kenapa terjadinya penyakit degeneratif. Dan fakta menunjukkan bahwa manusia sangat tergantung dari nutrisi sel, di mana pada akhirnya nutrisi sel itu di dalam sel akan dirubah menjadi asetil-CoA, kemudian dirubah menjadi ATP, baru difungsikan untuk beberapa fungsi yang sangat diperlukan, yang sangat vital. Jadi Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya kita melihat kunci penyembuhan diabetes, yaitu seperti ini, itu dasarnya adalah supaya penderita diabetes itu yang dari awalnya gagal menghasilkan nutrisi sel, itu bisa menghasilkan nutrisi sel. Untuk bisa menghasilkan nutrisi sel, tidak hanya cukup dengan makan makanan bergizi Bapak Ibu, tetapi sebaiknya juga harus tahu, edukasi, kemudian harus pintar-pintar mengatur jenis makanan, baik berupa jumlah, jenis, dan jadwal. Dan satu pokok yang harus dipenuhi adalah lambungnya harus optimal atau lambung selalu direkonstruksi. Kenapa perlu direkonstruksi? Karena lambung kita nggak mungkin utuh terus. Setiap hari kita makan, setiap hari kita beraktivitas, lambung kita ini adalah organ tubuh yang banyak terzolimi. Kemudian yang keempat, kontrol kalori. Kenapa kok kontrol gula darah, kalori itu penting? Meskipun ini seolah-olah untuk orang diabetes ya, untuk kita pun yang sehat sangat penting. Karena kalau kita kelebihan gula, tadi sudah disinggung bahwa sel itu akan membuat cadangan berupa lemak. Padahal lemak itu paling susah dikendalikan oleh tubuh ya. Olahraga juga penting, jangan sampai kita makan kemudian kalori berlebihan, kalorinya nggak dipakai. Nanti akan muncul
timbunan lemak di dalam tubuh, termasuk juga istirahat, kemudian pengeluaran atau ekskresi baik BAK maupun BAP, manajemen stres, dan tentu berdoa ya kalau misalnya kita ingin sehat. Jadi 9 kunci ini familiar kita sampaikan ke diabetes, tetapi pada orang sehat sebaiknya sudah mulai juga diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu, bahwa kalau tadi dikatakan kita bicara tentang nutrisi sel, kenapa muncul penyakit degeneratif yang berupa komplikasi mulai dari diabetes, jantung koroner, kemudian kanker sampai gagal ginjal? Ya ternyata karena gangguan lambung. Nah kalau gangguan lambung terjadi, apa hubungannya? Kalau terjadi gangguan lambung, maka nutrisi sel tidak akan tersedia. Sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel tubuh, bukan hanya masalah kita makan makanan bergizi, tapi kita harus atur semuanya bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa konsep Karnus sudah memberikan suatu solusi, rekonstruksi lambung. Begitu lambungnya direkonstruksi bekerja optimal, maka otomatis komplikasi berbagai penyakit ya, penyakit degeneratif ini bisa diatasi sekaligus. Dengan apa? Yaitu dengan menerapkan konsep Karnus. Menerapkan konsep Karnus di dalamnya adalah mengkonsumsi nutrisi yang sudah direkomendasikan oleh konsep Karnus, yaitu berupa agi sereal, algati, beras Karnus, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu penyampaian kami, sebenarnya sekali lagi sederhana. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu jalan pemikiran kita supaya kita tidak salah dalam menuju kesehatan yang optimal tentunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Dr. Iswan mau menambahkan, saya cukup di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto atas pemaparan itu ya, materi pada pagi hari ini luar biasa sekali ya. Untuk sesi berikutnya kami Kak Kuntiapan ingin bertanya secara langsung, diberikan kesempatan. Silakan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya Pak, Ibu Febi dari Bekasi. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya. Bu siapa tadi? Ya. Ibu Febi dari Bekasi. Ibu Febi, ya silakan. Ibu Ya. Febi. Saya baik, baru tahu konsep Karnus ini mungkin sekitar 2 minggu terakhir, itu pun dengerin radio pada saat itu. Ya. Dan memang saya senang sekali untuk yang natural-natural gitu, karena saya tahu bahwa obat-obat yang dimakan itu tetap aja ada unsur kimianya gitu. Dan sebetulnya ini yang betul-betul saya cari gitu, sebuah pengetahuan, pemaparan tentang tubuh kita. Karena buat saya mensyukuri tentang kesehatan dan menjaganya itu salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang Islam untuk bilang terima kasih sama Allah gitu. Nah, di dalam konsep Karnus ini Pak, saya udah baca YouTube-nya, udah baca juga banyak narasi-narasi di YouTube dan lain-lain. Di situ ada satu keterangan di mana konsep Karnus itu kan kalau kita mau aplikasikan, pertama kita harus makan makanan yang istilahnya proteinnya dibanyakin gitu kan istilahnya. Terus berhenti makan sebelum kenyang gitu ya Pak. Nah, dari semua penjabaran saya udah sedikit paham, cuma yang kenapa ya kita apa dampaknya ketika kita makan kekenyangan. Kenapa itu masuk di dalam satu hukumnya Karnus lah, tidak boleh makan terlalu banyak ibaratnya kayak gitu. Apa dampaknya terhadap tubuh kita seandainya kita makan terus tiba-tiba kita sendawa gitu. Kalau sendawa kan gitu kan, berarti kan artinya itu udah kekenyangan gitu. Ya. Terus ngatur atau kisi-kisi supaya makan gak kekenyangan itu apakah harus digram atau dirasa-rasa atau pakai feeling atau gimana gitu Pak Dokter?
mohon pencerahannya untuk kenapa kita tidak boleh makan terlalu kenyang. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bu Febi ya yang dari jauh ada bergabung, alhamdulillah sudah bisa menerapkan konsep Karnus ya. Ternyata beliau juga bisa mendapatkan apa yang beliau itu ya ingin dipraktekkan dalam kehidupannya selama ini yang dicari-cari. Alhamdulillah. Tetap semangat dan selalu menerapkan konsep Karnus, Bu Febi. Baik, beliau ini menanyakan tentang apa dampak kalau kita itu makannya kekenyangan. Ya, itu. Lalu bagaimana supaya menghindari hal itu? Bagaimana? Apakah ada yang bisa dilakukan supaya makannya tidak kekenyangan? Apakah makannya harus diukur ya, ditakar atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya Pak Sabto. Mohon untuk asupannya Pak Sabto. Ya, terima kasih Bu Febi. Saya terharu ya bahwa benar bahwa harus mensyukuri bahwa tubuh kita ini adalah karunia-Nya yang dari Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kalau makan kekenyangan, kita sebenarnya bisa bahas ini. Dulu pernah kita bahas tentang pembahasan tentang lambung. Lambung kita ini adalah sesuatu mesin utama ya, Ibu, di mana di dalam lambung itu ada benda yang sangat panas, sangat iritatif, yaitu asam lambung. Nah, tentu untuk menyangga atau menahan benda yang panas, zat yang panas ini, dinding lambung harus kuat. Dan tentu karena lambung kita ini adalah jaringan hidup yang mempunyai saraf, yang bisa merasakan sakit, dia ada keterbatasan. Jadi kalau misalnya kita makan sampai kekenyangan, itu tentu untuk mencerna itu. Jadi kalau kita makan kekenyangan, pasti volume makanannya sangat banyak kan. Nah, tidak mungkin bahwa begitu makanan sangat banyak hanya didiemin, pasti otomatis asam lambung keluar semakin banyak. Kalau asam lambung banyak, otomatis dinding lambung untuk pun juga akan jatuh. Nah, kalau orang sering kekenyangan, sebenarnya sudah menselimi tubuhnya. Kenapa? Karena begitu volume makanannya berlebih, asam lambungnya banyak. Tapi kalau misalnya lambungnya ini segitu-segitu aja, nggak ada usaha lain, ya pasti akan lama-lama lambungnya rusak. Diawalkan luka pada dinding lambung. Kalau dinding lambungnya luka, ya pasti terjadi masalah. Dengan hanya berupa gastritis, bersendawa, itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa dinding lambung kita sudah mulai terganggu ya. Nah, itu harus dipikirkan supaya selalu ada keseimbangan. Jumlah asam imbang Ya, ada kesalahan itu ya, sedikit gangguan teknis. Kami di studio pusat Komplek Gading Fajar. Nah, sekarang sudah tersambung lagi. Ya. Di kota mana, Pak? Dulu. Pak Sabto belum nyambung. Ini untuk Pak Sabtonya belum nyambung. Apakah suara saya masih terdengar ini? Mohon terdengar, feedbacknya. Pak. Terdengar. Siap. Ya. Ya, baik. Dari itu ya ada sedikit kesalahan teknis. Waktu sebentar untuk menyambung saluran ada sedikit korup di saluran internet kami ya. Jadi sebagaimana tadi ya dijelaskan oleh Pak Sabto, memang
konsep Karnus memang konsen yang membahas tentang lambung ya, bagaimana kenapa ada anjurannya, kenapa ya kita itu kalau makan kok jangan sampai kekenyangan. Nah, sebenarnya ini bukan hanya konsep Karnus ya yang konsen terhadap itu ya masalah untuk makan jangan kekenyangan. Bahkan kita ya sebagai umat muslim juga bahkan sudah itu yang mendapatkan suatu petunjuk ya, ada petunjuk panduan dalam kehidupan itu bahwa dalam hal makan dan minum pun kita itu dianjurkan untuk tidak berlebihan ya. Kulu wasrobu wala tusrifu ya. Terusnya ayat Al-Qur'an itu ya. Bahwa kita boleh makan dan minum tapi jangan berlebihan dalam artian apabila kita terjemahkan dalam konteks makan dan minum yang sesungguhnya itu berarti tidak berlebihan itu makannya kenyangan dalam jumlah itu ya. Sudah tersambung Pak Sabto? Ya, Ya, ya. ini Pak Sabto sudah tersambung. Sudah ini, Akan mohon maaf. dilanjutkan oleh Pak Sabto. Lanjutkan Pak Sabto. Ya, baik, Dr. Iswan. Jadi untuk Ibu Febi tadi ya, jadi akibat kekenyangan itu memang lambung rusak. Kemudian tadi saya sempat lihat ada pertanyaan, sekalian saya jawab langsung aja supaya hemat waktu. Jadi ada yang bilang, berarti minum AG Cereal itu harus terus. Kalau saya pribadi iya Ibu. Kenapa? Karena AG Cereal itu selalu ditugaskan untuk merekonstruksi lambung. Padahal hidup kita ini terus dinamis ya. Tidak mungkin lambung kita ini istirahat Bapak Ibu. Kita makan terus. Setiap hari lambung kita ini terzolimi. Bukan hanya masalah makan, kita baru membayangkan makan saja. Itu asam lambung keluar, Bapak Ibu. Itu namanya fase sefalik ya. Di mana sistem saraf otak itu akan mempengaruhi asetilkolin, asetilkolin akan mempengaruhi reseptor di lambung, kemudian lambung itu mengeluarkan asam lambung lewat namanya reseptor histamin 2 ya. Nah, itu terjadi asam lambung keluar. Jadi saya jawab sekalian ke Ibu Febi dan Ibu yang dari siapa tadi yang nanya bahwa AG Cereal itu nggak harus tunggu sakit. Untuk kalau masih sehat ya maintenance aja dan juga harus diatur makan jangan kekenyangan. Kemudian jenis makanannya pun juga harus kita perhitungkan. Karena banyak orang yang selalu menuruti kemauan mulut ya. Makanannya makan lombok cabai rawit aja sampai 10 itu saya bayangkan kalau lambung bisa ngomong itu teriak-teriak deh. Ya, terima kasih Dr. Iswan. Tadi ya kita harus memperhatikan memberikan kesempatan kepada lambung kita untuk bisa berfungsi dan bekerja secara optimal ya. Tentu saja dalam hal ini harus dan juga banyak kita akan dipakai bekerja lagi dan itu untuk ya. Di samping kita untuk kekenyangan dalam artian itu ya sampai terutama bagi yang sedang mengalami masalah pada lambung ya itu jangan membiarkan kondisi lambung dalam keadaan perut kosong ya. Nah, itu juga proses yang bermasalah tidak optimal. Nah, tadi sudah disampaikan juga tentang yang ada pertanyaan tadi, maaf, maka di sini pertanyaan tidak ada. Salah satunya nutrisi sangat konsen dalam membantu proses rekonstruksi lambung adalah AG Cereal tentunya. Nah, tadi ada pertanyaan juga Resen maksud saya. Kami berikan dulu sebelum kami membacakan pertanyaan yang di kolom chat. Kami berikan kesempatan kepada Bu Tia ya tadi yang sudah resen. Bu Tia tadi resen.
sebelum kita ke chat lagi, Bu Tia, ada Iya, di sini? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tia? Waalaikumsalam, Iya. silahkan Ibu. Silakan. Pertanyaan saya sih mirip-mirip ya tadi terkait sama lambung. Silakan Bu Tia untuk tanyakan apa yang ditanyakan. Ya, yang terkait lambung, Ya, dokter. silakan. Jadi kalau memang sudah punya lambung, ya sudah punya asam lambung, sebaiknya makanan porsi apa yang dilebihkan dari nutrisi itu? Apa karbohidratnya atau mungkin proteinnya? Komposisi makan yang terbaik untuk penderita lambung. Sama gula sendiri itu apakah ngefek terhadap lambung, dokter? Kelebihan gula berapa sebenarnya yang cocok, yang sesuai untuk takaran kita dalam satu hari kebutuhan gula tubuh kita. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sabto. Ya. Silakan tadi pertanyaan untuk nutrisi yang sesuai untuk orang yang dalam keadaan mengalami gangguan lambung. Lalu tadi itu pertanyaan yang berikutnya adalah untuk konsumsi gula itu imbas terhadap kondisi pada gangguan lambungnya. Silakan Pak Sabto. Ya, baik. Baik Ibu. Jadi kalau udah terjadi gangguan lambung, kita fokus di perbaikan dinding lambung Ibu. Dinding lambungnya itu biasanya tipis. Jadi sudah tipis apalagi luka ya. Makanya selama proses treatment untuk menuju normal, kita hati-hati dulu. Dan saya setuju Ibu, tadi fokus makanannya itu apa? Jadi tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dinding lambung. Ya tentu sebelum makan berikanlah dulu suatu zat yang bisa menambah dinding lambung semakin tebal, yaitu konsumsi agi sereal dulu. Kemudian setelah konsumsi agi sereal, nanti konsumsi makanan yang mengandung bikarbonat. Ya. Bikarbonat itu biasanya mengandung dari golongan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kalau dia ketemu dengan asam lambung akan menjadi lebih netral, tapi sambil memproses ya. Di sisi lain juga ada ini ya, kondisikan supaya produksi mukosa lambung itu meningkat. Karena pada waktu kita makan itu sebaiknya yang keluar atau yang disekresikan tubuh itu ada dua yang keluar, yaitu asam lambung dan juga mukosa lambung. Nah, mukosa lambung itu akan keluar kalau kita berselera dalam makan. Makanya berselera. Jadi makanan yang gurih-gurih itu memang perlu, Bu. Tetapi tolong diperhitungkan, jangan sampai gurihnya ini minyaknya berlebihan. Gurih tapi minyaknya nggak terlalu banyak. Kemudian apakah gula berpengaruh? Ada beberapa orang yang pernah menyampaikan ke saya, kalau ada gangguan lambung disuruh itu ngulum gula pasir. Jadi gula pasir itu diisap. Wah ini enggak. Memang kalau gula itu karena kan C6H12O6 ya. Jadi mungkin dia sedikit menurunkan pH dari asam lambung ya, menaikkan pH, tapi tidak bermakna Bapak Ibu. Jadi yang paling penting pada posisi gangguan lambung adalah makan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung bikarbonatnya tinggi, kemudian agak gurih, tentu yang memenuhi selera makan ya. Dari situ nanti akan perbaikan dinding lambungnya lebih cepat dan kita akan segera terbebas oleh gangguan asam lambung, apalagi kalau sebelumnya diberikan agi sereal. Karena agi sereal itu bisa membangun dinding lambung. Dan pada kondisi sakit lambung, kami ingatkan, yang paling jahat adalah obat-obatan anti nyeri. Juga jamu anti nyeri, sama. Dua-duanya itu akan menyebabkan kerusakan lambung. Ya, itu jawaban dari saya, Dr. Iswan. Baik, ya.
Terima kasih Pak Sabto atas asupannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto dengan detail ya bahwa makanan untuk nutrisi makanan itu bervariasi ya dengan lauk yang beragam. Dalam artian komposisi yang kami anjurkan adalah perbandingan untuk protein adalah 70% untuk protein yang nabati dan 30% untuk protein yang hewani. Dengan asupan lemak yang kita tekan serendah mungkin, apalagi bagi yang sedang bermasalah pada metabolismenya ya. Kemudian memperhatikan kandungan serat pada makanan kita dan juga faktor mikronutrien lain yang harus mengandung vitamin dan mineral yang cukup tentu saja, dan juga dengan tambahan nutrisi karnus yang berupa agi sereal ya, yang diperlukan sebagai apa? Sebagai yang membantu tubuh kita untuk melaksanakan proses rekonstruksi lambung ya, bisa memperbaiki kondisi lambung apabila ada kerusakan secara morfologis di situ, secara anatomisnya ya, misalnya terjadi perlukaan itu bisa ditanggulangi dengan agi sereal, pun juga dengan membantu untuk bisa mengembalikan fungsi normal daripada lambung itu sendiri. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Tia. Tadi yang bisa diulang untuk yang gula tadi memang sedang putus-putus tadi. Apa yang ditanyakan ya tentang gula tadi ya Bu Tia ya? Apakah gula ini untuk apa normalnya sehari itu berapa ya dokter? Karena kan ada gangguan lambung. Apakah dengan banyaknya gula ini memicu kerja kerasnya lambung atau justru gula ini bisa membantu untuk meringankan kerja lambung? Ya, Seperti itu dokter. ya baik Bu Tia, pertanyaannya akan kami jawab. Jadi tentang gula Pak Sabto, kebutuhan gula itu sebaiknya yang disarankan berapa dan apakah itu juga berefek ya terhadap perbaikan lambung itu sendiri Pak Sabto. Mungkin ada asupan sedikit Pak Sabto yang disinggung, tadi belum sempat disinggung. Ya, jadi gula itu membantu ya, membantu tapi jangan kebanyakan. Karena kalau orang makan itu manis itu pasti seneng ya. Nah, pada waktu proses senang itu maka produksi mukosa lambung juga akan lebih lancar Ibu. Jadi tapi jangan yang begitu gangguan lambung cuma makan gula tok ya, itu nggak bijaksana ya. Tetap semua unsur makanan itu masuk ya. Jadi mulai dari yang manis, yang gurih, yang mengenyangkan itu masuk. Makanya kalau ada guyonan, wah aku kalau nggak makan nasi nggak nendang. Ya itu bukannya masalah kita asalnya dari kampung atau apa, bukan masalah itu. Itu karena memang tubuh itu memerlukan namanya bikarbonat untuk pertahanan dinding lambung. Karena unsur bikarbonat itu adalah unsur untuk pertahanan dinding lambung itu. Ya itu jawaban saya. Makasih. Ya itu tadi ya Bu Tia sudah dijawab bahwa memang sebenarnya tubuh kita itu juga memerlukan gula ya, atau kalau secara nutrisi namanya glukosa ya. Ingat ya, glukosa untuk apa? Juga salah satu bentuk daripada makronutrien yang akan nanti dibutuhkan itu ya oleh sel untuk diproduk menjadi sumber energi. Bahkan glukosa itu jadi sumber energi yang utama ya. Nah, itu penting sekali dengan catatan tertentu. Catatan tertentunya apa? Tadi apabila ya dalam kondisi sehat aja lah, itu sebenarnya kebutuhan gula apabila kita mengkonsumsi karbohidrat dari sumber yang lain ya. Misalnya kita makan nasi, maka gula itu tidak boleh terlalu banyak ya. Satu hari itu kurang lebih 1 sendok makan, istilahnya gitu. Kalau misalnya itu sudah dipenuhi dari sumber karbohidrat ya. Kalau gula ya. Nah, apalagi yang sedang dalam keadaan mengalami gangguan metabolisme. Tentu saja memang harus dibatasi untuk masukkan glukosanya. Nah, kalau di penerapan konsep Karnus, maka sumber dari glukosa ini utamanya kita support dari apa? Dari konsumsi sumber karbohidratnya dari beras Karnus. Nah, itu akan memenuhi kebutuhan basal ya, kebutuhan harian untuk kebutuhan energi, terutama dalam hal ini yang berasal dari sumber karbohidrat yang dipergunakan sebagai gulanya, untuk terutama
yang bisa langsung dipergunakan karena itu diproduksi secara cepat ya. Kalau dari beras karnus bisa diproduksi untuk secara cepat untuk energinya dan dipergunakan untuk proses beta oksidasi dalam hal ini untuk mengurai. Mengurai apa? Mengurai plak-plak yang menjadi masalah pada vaskular kita yang mengakibatkan terjadinya proses baik itu pun penyakit degeneratif ya yang pada umumnya kondisi ini maupun penyakit-penyakit yang lainnya, apa itu kondisi pertumbuhan sel abnormal dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi memang luar biasanya memang dibutuhkan yang glukosa itu suatu hal yang jangan dijauhi karena tubuh kita butuh glukosa, tetapi dalam jumlah yang dibatasi tentunya. Ya. Tadi apakah diperlukan untuk proses perbaikan lambung? Tentu saja. Sel-sel salah satunya untuk bisa memproduksi energi, yang salah satunya juga dipergunakan metabolisme dan akhirnya memperbaiki kondisi umum tubuh kita, juga memerlukan glukosa, tetapi tentu tidak berlebihan. Demikian Bu Tia, semoga bisa menjadi wawasan ya, membantu untuk yang tadi pertanyaannya. Dan saya akan menginjak ke pertanyaan ini Pak Sabto, ada beberapa pertanyaan itu dari Bu Febi tadi ya, lanjutannya mungkin ya. Ini tentang AG sereal, algati dan fibrosik ya, dan juga beras karnus itu apakah boleh dikonsumsi karena apa nih ya, menyusui ya bayi usia 5 bulan. Ibu ini sedang menyusui bayi yang usianya 5 bulan ya. Nah, itu pertanyaannya Pak Sabto. Dalam kondisi menyusui bayi 5 bulan, apakah produk dari nutrisi karnus paket lengkap ya AG sereal, algati, fibrosik dan juga beras karnus, apakah boleh dikonsumsi? Ah, ini pertanyaan yang menarik yang mungkin banyak dari para sahabat karnus yang ingin menanyakan tentang hal ini. Silakan Pak Sabto untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi beras dari AG sereal, algati, kemudian beras karnus maupun fibrosik itu bahannya semuanya alami ya. Kalau tadi dari gambaran makanan manusia, fitur manusia itu kan makanannya dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Nah, jadi yang ada di dalam semua produk yang kami sebutkan tadi itu dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan semua. Dari hewan cuma kolagen ya, yang lainnya dari tumbuhan. Khusus untuk fibrosik saja Bu, hati-hati ya. Kenapa? Karena fibrosik itu akan menghambat penyerapan nutrisi dari usus halus. Jadi fibrosik kalau ibaratnya ibu menyusui itu ibaratnya ibu makan untuk 2 orang, satu untuk ibu sendiri, yang satunya untuk menyusui babynya ya. Nah, pada posisi seperti itu mesti lebih ya. Nah, sedangkan fibrosik itu kan menghalangi penyerapan nutrisi. Maka fibrosik nomor 4 mungkin ya. Kecuali kalau badannya sudah kelebihan kalori, pokoknya arahnya untuk slimming ya. Tapi pada proses menyusui sebaiknya jangan dulu memprogramkan proses program slimming ya. Utamakan dulu kebutuhan gizinya si baby dan juga kebutuhan gizinya ibu. Nanti otomatis semua akan terselesaikan dengan baik. Jadi boleh Ibu, hanya hati-hati di fibrosik itu. Ya, Dr. Rizwan mungkin ada tambahan. Pak Sabto luar biasa sudah dijawab ya, bahwa jawabannya boleh sekali ya dikonsumsi, hanya saja untuk dengan catatan konsumsi fibrosik ya, salah satunya memang karena memang itu ya, fibrosik ini kalau digunakan pada saat kita makan, nah ini yang jadi problem ya, karena dia sifatnya bisa membantu untuk menghambat sebenarnya untuk proses absorpsi nutrisi yang pada saluran pencernaan. Jadi saran memang harus diperhatikan, ataupun kalau mengkonsumsi maka juga jangan pada saat makan ya, baiknya pada malam hari sebelum tidur ya, tentunya seperti itu harus diperhatikan betul ya, karena memang pada ibu hamil terutama ibu menyusui ya, ibu baby tadi menyusui bayi 5 bulan tentu memerlukan itu ya nutrisi yang benar-benar prima yang kandungan makannya
yang kita makan harus benar-benar nutrisinya bisa diserap oleh tubuh, karena apa? Ibaratnya juga memberi makan ke bayi juga, makanya ASI juga harus berkualitas ya. Jadi mohon diperhatikan untuk dibrosiknya. Tapi yang lain-lainnya silahkan ya. Untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, untuk AG sereal dikonsumsi 30 menit sebelum makan, boleh saja. Pada prinsipnya AG sereal itu sebenarnya bisa dikonsumsi kapan saja sebenarnya ya. Tetapi memang untuk yang itu ya, untuk gangguan pada misalnya pada orang yang suntuk dikonsumsi mendekati saat makan beberapa saat ya, bisa 5 menit sampai beberapa saat sebelum makan dikonsumsi AG sereal, karena selain itu ya sumber nutrisi ya tentunya AG sereal juga memiliki sifat ya melapisi itu lambung ya, yang bisa melindungi lambung dari proses pencernaan itu sendiri. Jadi misalnya lambung sedang bermasalah, misalnya sedang terjadi perlukaan atau ulkus di situ, maka dengan konsumsi AG sereal sebelum proses makan, maka akan meringankan ya dari proses makan itu sendiri, sehingga proses makannya tentu harapan kita bisa berlangsung lebih optimal, dan juga akan menurunkan gejala-gejala yang sebelumnya akan dirasa, misalnya rasa nyeri dan sebagainya, yang sangat tidak nyaman untuk para penderita gangguan pada lambung ya. Kemudian menyambung untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Marita ini Pak Sabto ya. Ini pertanyaannya, kalau bayi lambungnya bisa juga bermasalah. Kalau menurut dokter bahwa ada asam lambung yang terus diproduksi. Ya ini itu ya. Pertanyaan ini pernyataan ini Pak Sabto ya. Jadi bagi bayi mungkin bisa diberikan juga untuk nutrisi Karnus ya. Karena pada bayi juga bisa bermasalah ya, ternyata benar juga ya, benar bahwa bayi juga bisa bermasalah, tentunya dengan pertimbangan tertentu, dan juga nanti ada pengaturan dosis yang berbeda dari dosis dewasa tentunya ya. Baik, kemudian ini pertanyaan dari Bu Endang Suminda ya. Terima kasih Bu Endang pertanyaannya. Assalamualaikum, mau izin bertanya, kalau penderita GERD minum kunyit Pak Sabto ya, kenapa berasa pedih dan kembung? Nah, ini memang herbal atau pengobatan tradisional banyak marak ya di masyarakat ini seperti ini. Nah, ini sebaiknya harus bagaimana Pak Sabto ya? Apakah harus dihentikan atau bagaimana sebaiknya sarannya? Ya, ini Pak Sabto, silakan asupannya. Baik Ibu, jadi kalau konsumsi herbal tertentu kemudian perih ya berarti itu dia arahnya bukannya membangun pertahanan dinding lambung, kemungkinan dia udah nggak ke sana. Jadi kalau misalnya seperti yang saya jawab di Ibu tadi ya, yang awal-awal tadi, bahwa kalau kita ingin membangun lambung itu bangunlah faktor pertahanannya, yaitu dinding lambungnya. Dinding lambung itu bisa terbangun kalau kita konsumsi AG sereal, kemudian juga cukup bikarbonat ataupun makanan yang menyelerakan ya. Karena kalau kita makan tidak selera, kita paksa juga bisa sakit. Tapi beda, kenapa kalau kita makan berselera loh kok enak ya gitu ya. Itu ternyata ada pemahamannya bahwa tubuh kita kalau makanan itu berselera itu akan juga memproduksi mukosa lambung untuk dinding pertahanan. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kunyit, kemudian Ibu itu ada perih, kemungkinan yang lainnya belum terselesaikan, Bu. Memang kunyit itu baik ya, karena kunyit itu ada juga antivirus, juga ada efek antibakteri dan juga antiinflamasi. Tetapi selama belum terpenuhi kebutuhan minimal untuk membangun dinding lambung tadi, kemungkinan masih perih. Jadi saran saya itu di stop dulu, fokus di membangun dinding lambung dan juga mengendalikan jangan sampai asam lambung yang keluar itu terlalu banyak. Misalnya mengurangi makanan, kadang-kadang ada beberapa makanan yang ini ya merangsang asam lambung keluar terlalu banyak, misalnya minum kopi, kemudian makan makanan yang
yang keras itu ya, yang keras-keras itu akan merangsang asam lambung keluar banyak, termasuk juga daging-daging. Begitu kita makan daging, langsung asam lambung juga keluar banyak. Jadi makanannya dibatasi, fokus di perbaikan dinding lambung dengan konsumsi agi sereal, kemudian bikarbonat atau karbohidrat ya. Dan sementara itu hindari yang lain. Itu jawaban saya, Pak Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Nah itu ya, memang masyarakat kan bilang bahwa apa yang dari herbal insya Allah aman karena alami ya. Jadi tapi tetap harus berhati-hati dalam kasus untuk konsumsi kunyit ya, karena selain memiliki khasiat dan manfaat ya yang baik, ternyata ada suatu efek yang bisa menimbulkan tadi ya penderitaan, gejala-gejala yang tidak nyaman dan bahkan bisa kontraproduktif untuk proses perbaikan atau rekonstruksi lambung. Jadi memang fokus dulu untuk proses rekonstruksi lambung. Tetapi begini ya, jadi selain daripada tadi yang disebutkan Pak Sabto tadi ya, bahwa kita memang dibantu untuk mengkonsumsi nutrisi Karnus, tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang sehari-hari menjadi makanan kita ya. Jadi makanan-makanan yang sifatnya sangat iritatif itu ya pada lambung tadi libur dulu ya. Makanan-makanan tadi yang merangsang misalnya terlalu asam, terlalu pedas tadi makanan seperti minuman yang disebutkan tadi kopi itu minuman bersoda ya, makanan mungkin berlemak atau ya apalagi yang mengandung itu ya bahan-bahan makanan, bahan-bahan tambahan yang sifatnya sintetis ya. Itu biasanya sangat iritatif terhadap lambung. Jadi kita harus memang berhati-hati sekali apalagi dalam kondisi GERD ya. GERD itu memang kalau secara medis saja penanganannya bisa lama itu ya, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang sangat bertahun-tahun. Ya, jadi selain dari fokus untuk perbaikan lambung dengan rekonstruksi lambung, kita juga harus memperhatikan faktor yang lain tadi. Ya, selain makanan juga misalnya apa yang harus diperhatikan, mungkin juga faktor istirahatnya ya, secara kondisi psikologis juga ya. Apabila biasanya kita itu sangat gitu ya, sangat gampang sekali mengalami ya kalau kita ada permasalahan tertentu hingga menyebabkan kita itu berpikir terlalu keras itu juga seringkali dilaporkan berpengaruh kepada kondisi lambung tentunya. Nah, maka dari itu tadi seperti disampaikan Pak Sabto, kondisi psikologis harus mendukung. Orang kalau senang itu biasanya kondisi lambungnya juga insya Allah baik-baik saja. Tapi kalau stres, wah itu ya seringkali dilaporkan mengalami gangguan pada lambung. Bukan gitu ya Pak Sabto ya seringnya itu ya. Nah, itu. Jadi berhubungan ya, Bu. Jadi komprehensif penanganannya holistik. Selain nutrisi, makanan yang kita makan, juga tadi faktor-faktor yang lain ya, yang bisa berpengaruh kepada penata laksanaan pada kondisi GERD tentunya. Baik, Mas Sabto, berlanjut kepada penanya yang resen. Ini ada Bu Pipih ya. Silakan Bu Pipih, kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik Bapak, ini ada sekitar 3 pertanyaan Bapak ya. 3 pertanyaan. Ya, ya pertama, apakah benar di dalam tubuh itu kita tuh ada pembagian jam kerja gitu Pak? Jadi ada fase pencernaan, fase pembuangan, dan fase mencerna makanan. Jadi disarankan sehingga dengan jam kerja seperti itu kita tuh tidak disarankan makan terlalu sering. Jadi cukup mungkin 2 kali sehari di jam duhur sampai sebelum isya gitu. Nah, pertama itu apakah benar ada jam organ, jam pencernaan seperti itu? Yang ke program sembuh diabetes Karnus itu bisa diterapkan juga untuk yang sehat dengan komposisi karbon. Apakah itu baik juga diterapkan untuk sehari-hari untuk yang sehat seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah untuk kadar glukosa dalam darah, Pak. Apakah ketika kita cek gula, cek glukosa dengan alat yang di rumah gitu, Pak,
itu tuh termasuk glukosa yang terikat HbA1c juga atau tidak? Gitu, Pak. Sementara seperti itu. Terima kasih Bapak sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Pipi. Pertanyaannya, ini Pak Sabto ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Pipi. Yang pertama, beliau menanyakan tentang itu ya, di tubuh kita itu ada jam kerja organik. Ya, itu ya, bagi fungsi organ tertentu itu ada jam-jamnya. Nah, itu bagaimana Pak Sabto untuk dihubungkan dengan apa istilahnya aktivitas kita, sama proses tadi ya, pemberian nutrisi itu bagaimana? Karena apakah lebih optimal pada jam-jam tertentu tentunya. Nah, yang ditanyakan seperti itu. Nah, bagaimana? Dijawab dulu aja Pak Sabto. Ya, terima kasih Bu Wiwi, pertanyaan bagus. Kalau tadi digambarkan bahwa tubuh kita ditopang oleh triliunan sel, sedangkan sel kita ini kayak mesin ya. Dia bertugas untuk menghasilkan energi, menghasilkan enzim dan hormon. Kalau misalnya kita berpegangan pada, oh ada jamnya, ya kita kembali ke mesin ya. Sama, mobil itu kalau dipakai pas dipakai kenceng-kencengnya pasti cepat habis bahan bakarnya. Katakan aja kalau mobil itu hanya cuma dipakai dari rumah ke kantor mungkin ngisi bensinnya itu sama. Oh ternyata dia ngisi bensinnya di hari ketiga dan hari ke-6 misalnya. Itu kalau hanya ke situ. Nah kalau tubuh atau misalnya mobil itu dipakai biasanya dari rumah ke kantor jaraknya cuma 25 kilo, suatu saat dipakai jalan dari Bandung ke Surabaya. Nah, itu beda. Jadi kalau masalah rutinitas jadwal itu tidak mutlak Ibu ya. Tergantung aktivitas kita dan sel kita ini luar biasa, antar sel saling berkomunikasi, antar organ saling berkomunikasi. Nah, sinyalnya apa? Ya begitu rasa lapar ya segera makan. Begitu rasa haus langsung minum. Itu kalau sudah kepepet. Tetapi kalau bicara masalah haus itu berbeda. Kalau misalnya kita berada di daerah subtropis misalnya, pas kita ke tanah suci atau mungkin ke daerah Eropa, pas dingin itu nggak ada haus loh Bu. Kalau untuk minum itu ada jamnya, saya setuju. Kenapa? Karena sifat dari cairan itu begitu masuk diserap keluar, masuk serap keluar. Beda kalau dengan energi berupa raw material, berupa makanan, itu tergantung dari aktiviti. Kalau aktivitinya kencang ya kemungkinan makannya lebih sering. Makanya nggak heran kalau ada tenaga kerja yang kerja di buruh pelabuhan itu sehari makannya bisa 6 kali. Beda dengan kita yang di kantor sehari makannya 3 kali, makan besar, 2 kali coffee break itu. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, bahwa penerapan konsep Karnus itu jangan hanya untuk orang yang diabetes, itu saya setuju Bu. Kenapa? Kalau orang sudah diabetes itu sudah boleh dikatakan mengalami masa kritis, tubuhnya sudah banyak mengalami kerusakan, itu harus segera dijadwalkan kembali, diatur kembali, supaya kerusakan-kerusakan itu bisa ditekan, diperkecil dan bisa sehat kembali. Nah, kalau kita sudah ngerti masalah itu, kenapa kita tunggu sakit sebelum kita terkena diabetes misalnya? Lakukanlah 9 kunci tadi. Nggak usah disuruh olahraga. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Tidak ada dijual. Olahraga nggak ada dijual. Kalau kita merasa kurang tidur, ya tidur. Sama, tidur nggak ada dijual. Seperti itu. Jadi, jangan tunggu sakit. Pada waktu sehat, optimalkan kesehatan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir apa tadi Dokter? Yang terakhir tadi apakah pemeriksaan gula darah yang pemeriksaan mandiri harian itu apakah sama dengan pemeriksaan itu ya HbA1c ya. Jadi jenis glukosanya itu Pak Sabto, silakan dijawab. Oh ya, ingat. Jadi HbA1c itu adalah kadar gula yang terglikosilasi ya. Dia sudah bersatu dengan hemoglobin. Sedikit berbeda. Kalau habis makan itu gula yang masih ada di permukaan ya, boleh dikata dia hanya terikat di permukaannya darah. Kalau yang HbA1c itu gula yang sudah masuk sampai ke dalam. Makanya biasanya setelah 3 bulan itu baru diketahui apakah pergerakannya ini bagaimana gitu. Kalau yang betul-betul nempel itu memang HbA1c Ibu. Gambaran kasarnya seperti itu.
Memang kalau misalnya pemeriksaan sehari-hari selalu tinggi, otomatis HbA1c-nya pasti tinggi. Jadi HbA1c itu adalah raport dari prestasi selama 3 bulan. 3 bulan itu sama darah kan nanti diikat sehingga berikatan dengan hemoglobin terjadi HbA1c. Tapi kalau yang makan sehari-hari, dicek sehari itu adalah hanya darah gula yang baru masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Itu Ya, jawaban. baik, terima kasih Pak Sabto. Ya, demikian Bukti ya. Jadi untuk tadi yang pertama udah jelaskan. Kemudian untuk yang kedua bahwa pola makan PSDK untuk diterapkan pada orang sehat malah bagus sekali ya, diterapkan untuk orang sehat. Silahkan. Dan pada pemeriksaan yang mandiri harian itu tentu berbeda, tidak sama dengan pemeriksaan HbA1c. Ya, ini juga ada itu Pak, pertanyaan lagi Pak Sabto dari Pak Hari Subianto. Pak Hari Subianto ya. Terima kasih Pak sudah bertanya. Ini dari pasiennya ya sudah cukup lama menderita gangguan lambung ya. Semakin ke sini semakin kondisinya semakin parah ini ya, semakin jadi karena ada juga penyakit jantung ya, kemudian mengalami pengeroposan tulang dan direncanakan tindakan dokter dengan menyuntikkan sesuatu di lututnya ya kurang lebih 3 kali. Jadi untuk kondisinya disarankan untuk meminum AK ya untuk menyembuhkan pengeroposan tulang. Ternyata setiap minum AK lambungnya menolak, munek-munek, sebah ya, gejala yang tidak enak atau dispepsia ya. Karena itu konsumsi AK-nya dihentikan. Nah, untuk kondisi ini ada saran Pak Sabto untuk pasien tersebut ya. Karena persoalannya pasien ini termasuk tidak mampu untuk membeli AG, AT, dan beras karnus. Dan ia tetap minum obat penetral asam lambung karena diberikan obat untuk jantung, tulang, dan sakit gigi yang diderita saat ini juga. Nah ini Pak Sabto, pertanyaan menarik. Silakan Pak Sabto untuk diberikan masukan. Ya, terima kasih Bapak Ari. Ini dilematis ya. Jadi kalau langsung diberikan AK, kemudian dia mual, munek-munek, ya itu wajar. Karena apa? Masalah utamanya itu hulu masalahnya kan di lambung. Kalau pakai AK drink itu ya belum selesai. Jadi lambungnya belum bisa mencerna itu Pak, hingga dia munek-munek. Jadi pada posisi seperti ini dilematis ya. Kalau lambungnya tidak segera diatasi, ya otomatis nanti gangguan yang lainnya muncul kayak osteoporosis, gangguan jantung itu muncul karena efek dari lambung itu pasti hiperkolesterol. Nah, untuk menyiasati ini karena ekonominya masih belum mampu, yang pertama memang harus ditanya apakah dia niat sembuh atau tidak. Kalau dia niat ingin sembuh ya kita arahkan untuk disiplin mengatur makanan, mengatur jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh. Ini sebenarnya kalau diukur dengan material yang murah, tapi mahalnya di disiplin. Jadi harus makan teratur. Makan teratur itu sangat membantu memperbaiki lambung. Kemudian usahakan jangan minum obat mah. Kalau dia masih minum obat mah ya repot. Nah, untuk masalah gangguan jantung yang lain, sementara karena ini masalah primer ya, jadi sulit kita ya. Kecuali bisa dibantu dengan teknik pemijatan atau apa dia yang bisa membuat jantungnya lebih longgar, itu dulu yang dilakukan dan jangan sampai melakukan perbuatan yang memicu terjadinya serangan jantung. Jadi harus kompleks ya. Nah kalau misalnya sudah ada niat, lambung tetap harus diperbaiki Pak. Kalau dia bisa beli AK, sebaiknya diarahkan beli AG serial yang paket Eco. Satu kotak kan isinya 115 gram itu harganya berkisar sekitar 100.000. Saya kira mampu ya Pak ya. Nah itu nanti tetap diminum itu dulu. Kenapa? Karena untuk proses rekonstruksi lambung supaya menjadi jaringan tetap itu saat ini hanya kolagen tipe 3 plus pati resisten itu ada di AG serial. Dengan yang paket
Eko yang 100 ribuan tadi, sebenarnya meskipun hanya minum 1 sendok teh sekali buat, diminum airnya saja sudah sangat membantu sekali dibanding tidak, Bapak. Jadi tetap AG Cereal paket ekonomi, lakukan tindakan-tindakan seperti mengatur makanan dan sebagainya. Ini sangat kompleks, tapi saya yakin kalau dia ada niat, pasti dia akan melakukan, akan berusaha ke sana. Yaitu jawaban dari saya, Dr. Iswan. Mudah-mudahan membantu Pak Hari. Ya, semoga bisa itu ya menjawab pertanyaan dari Pak Ari Subiantoro. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya oleh Pak Sabto ya. Baik, para sahabat Karno sekalian, tak terasa waktu juga sudah hampir 2 jam ini ya. Ya, kepinginnya juga menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin masih ada di para peserta yang ditanyakan, tapi waktu jualah yang membatasi. Tapi jangan khawatir, ikuti terus ya helpdesk kami secara rutin yang juga akan kami ada rutin supaya ilmu juga tentang konsep Karnus ini bisa berkesinambungan tentunya ya. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk mengikuti helpdesk kami yang normal ya. Normalnya akan kami adakan pada insya Allah Jumat besok ya. Itu kita akan adakan lagi. Semoga tidak ada aral melintang sehingga bisa kami realisasikan ya. Jadi sampai jumpa pada hari Jumat besok tentunya dengan pembahasan lain yang lebih seru tentunya ya. Dan pembahasan yang lebih dalam tentunya ya dari tim PSDK. Baik, semoga perjumpaan pada pagi hari yang luar biasa ini bisa memberikan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Tak lupa terima kasih kepada Pak Sabto yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu Pak Sabto ya, biasa menemani para sahabat Karnus ini dan menjelaskan tentang segala sesuatu tentang dunia konsep Karnus tentunya. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih kembali. Baik, untuk itu kita tutup saja perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sahabat Karnus semuanya yang sudah bergabung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sampai jumpa lagi pada hari Jumat. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Dokter Pak Sabto. Izin li, lahir batin.